Selamat pagi buat anak-anak kami semua. Salam sehat untuk kita semua. Ibu harap kamu tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Minggu yang lewat, kita sudah belajar mengenai jenis-jenis puisi rakyat, yaitu gurindam, syair, pantun. Sekarang materi pembelajaran kita mengenali ciri fabel. Nah, anak-anak kami, sebelum kita memasuki materi pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berilah kepada kami damai dan sukacita, semangat baru, ketekunan, serta kesabaran untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Santo Yosef, doakanlah kami. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak kami, kompetensi dasar 3.11. Mengidentifikasi informasi tentang fabel, legenda daerah, setempat yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, pengertian fabel. Yang kedua, ciri-ciri fabel. Dan yang ketiga, unsur-unsur intrinsik dalam fabel. Dan yang terakhir, jenis-jenis fabel. Yang pertama, pengertian fabel. Secara etimologi, fabel berasal dari bahasa Latin atau disebut dengan fabula. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Fabel sering disebut sebagai cerita moral karena pesan yang ada di dalam fabel berkaitan dengan moral kebaikan. Yang kedua, ciri-ciri teks fabel. 1. Fabel mengambil tokoh binatang. Sedangkan yang kedua, watak tokoh binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk, seperti watak manusia. Yang ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Yang keempat, fabel merupakan cerita fiksi yang menunjukkan rangkaian peristiwa kejadian sebab akibat. Sedangkan yang kelima, fabel biasanya menggunakan latar alam, contohnya sungai dan hutan. Yang keenam, cerita fabel berisi pesan moral atau kebaikan. Yang ketujuh, ciri bahasa yang digunakan fabel. A. Kalimat naratif atau peristiwa. Contohnya, Katak mendatangi ikan yang sedang kehujanan. Yang kedua, semut menyimpan makanan di lubang. B. Kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. C. Menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Itulah ciri-ciri teks fabel. Kita masuki yang ketiga, unsur-unsur intrinsik teks fabel. Unsur intrinsik adalah pembentuk karya sastra dari dalam. Unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam teks fabel di antaranya: 1. Tema atau ide pokok atau ide cerita. Yang kedua, tokoh. Tokoh itu adalah pemeran di dalam cerita yang terdiri atas tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis atau figuran.
Yang ketiga, penokohan. Penokohan ini adalah karakter atau sifat atau watak yang dimiliki oleh para tokoh. Yang keempat, latar. Latar adalah tempat atau waktu, suasana di dalam cerita tersebut. Sedangkan yang kelima adalah alur. Alur adalah jalan cerita. Biasanya berupa ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran. Dan yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang di sini adalah gaya pengarang dalam cerita. Bisa berupa sudut pandang orang pertama. Contohnya, aku, saya. Sedangkan yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga ini termasuklah di situ nama tokoh. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang secara tidak langsung. Inilah unsur-unsur intrinsik di dalam teks fabel. Sekarang kita masuki jenis-jenis teks fabel. Pertama, ditinjau dari pemberian waktu dan latarnya. Ada dua, ya, jenis fabel itu ada dua. Satu, fabel alami. Fabel alami adalah fabel yang menggunakan tokoh binatang seperti keadaan sebenarnya dan menggunakan alam sebagai latar. Misalnya, kura-kura diberi watak lamban, singa berwatak buas dan ganas, sedangkan kancil minum di pinggir sungai. Yang kedua, jenis fabel yang kedua, fabel adaptasi, yaitu mengubah watak asli tokoh pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar. Contohnya di rumah, jalan raya, juga bisa di restoran. Misalnya, landak pemalu, burung mencari makanan di restoran. Inilah jenis fabel. Kita masuki yang kedua, ditinjau dari kemunculan pesan. Tadi ditinjau dari pemberian watak dan latar. Yang kedua, ditinjau dari kemunculan pesan. Satu, fabel dengan koda, yaitu fabel yang memunculkan secara eksplisit atau terus terang, tidak berbelit-belit pesan pengarang di akhir cerita. Misalnya, sejak kejadian itu penghuni hutan hidup dengan saling tolong menolong. Yang kedua, fabel tanpa koda, yaitu fabel yang tidak memunculkan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Demikianlah jenis-jenis dari fabel. Mudah-mudahan anak kami semua dapat memahami apa yang Ibu sampaikan pada materi pembelajaran kita pagi hari ini. Selamat mengerjakan tugas untuk anak-anak kami semua. Pahami tugas yang Ibu berikan di sini. Tugas: buka buku paketmu halaman 195. Bacalah fabel yang pertama yang berjudul Belalang Sembah. Tugasmu: tuliskan unsur-unsur intrinsik pada fabel tersebut, yaitu tadi judulnya Belalang Sembah. Yang pertama, tema, apa itu temanya. Yang kedua, tokohnya siapa, penokohan bagaimana karakter dan wataknya, latar di mana, alur ceritanya, apakah maju mundur, dan sudut pandang. Dan yang terakhir, apa amanat atau pesan yang disampaikan dari fabel tersebut.
selamat mengerjakan. Ibu harap semua area diri kami mengerjakan tugasnya. Sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan doa pembelajaran kita hari ini. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu kepada kami hari ini, sehingga kami dapat menyelesaikan pelajaran kami dengan baik. Santo Yosef, doakanlah kami. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih.